cries every night. Alright. Terus lagi kenapa sih? Kenapa saudara perempuanku selalu menangis setiap malam? Berarti Why does my sister always cries every night? alright. Why does my sister always cry every night? No, Terus lagi, saudaraku sedang menangis sekarang. Saudara perempuanku ya. My my sister. sister is crying now. My sister is crying now. Alright, my sister is crying now. So, apakah saudara perempuanku sedang menangis sekarang? 1, 2, 3, go. Is my sister crying now? Now. Alright, is my sister crying now? Terus lagi, saudara perempuanku menangis semalam. 1, 2, 3, go. My sister menangis semalam berarti cried last night. Alright, so my sister cried last night. Terus lagi, saudara perempuanku tidak menangis semalam. 1, 2, 3, go. My sister didn't cry last night. My sister didn't cry last night. Terus lagi, saudara perempuanku sudah menangis selama 1 jam. My sister has been crying for 1 hour. Has been crying for 1 hour. 1 hour. Alright, 1 hour or an hour. Alright. Terus lagi, bukankah saudara perempuanku sudah menangis selama 1 jam? Berarti? Has my sister been crying for 1 hour? Has my sister been crying for 1 hour? Been crying for 1 hour. Alright. Hasn't my sister been crying for 1 hour or for an hour? Alright. Terus lagi, saudara perempuanku sudah menangis. 1, 2, 3, go. My sister has cried. Has cried. Alright. So, di mana saudara perempuanku sudah menangis? 1, 2, 3, go. Where has my sister crying? Cry apa cried? cried? Alright. Where has my sister cried? Oke, saudara perempuannya siapa sih yang sedang menangis sekarang? 1, 2, 3, go. Whose sister is crying now. Alright. Whose sister is crying now? That's right. Udah, seperti itu ya. Oh, ini belum yang will. Saudara perempuanku akan menangis malam ini. 1, 2, 3, go. My sister will cry tonight. Tonight. Ya, malam ini, ya kan? Alright, kalau today boleh, tapi artinya jadi apa? Hari ini. Hari ini, kayak gitu ya. So my sister will cry tonight. Terus lagi kapan saudara perempuanku akan menangis? When will my sister cry? When will my sister cry? Alright, sudah seperti itu ya. Nah, ini nanti untuk hari ini teman-teman, we're gonna talk about passive voice, but before that, do you have any homework? Ada PR nggak sih kemarin? Kayaknya nggak ada ya? No. There is no homework, right? Terakhir waktu itu kita udah ke translation belum, teman-teman? Bentar, guys. Waktu itu udah translation belum sih? Udah kayaknya ya. Bentar, wait. Future. Nah. Oh, ini udah belum sih? Yang nomor 1 sampai nomor 5. Have you already finished it? Udah selesai belum? Ini belum. Oh, not yet. Oke, kalau belum, silakan dikerjakan dulu. I please you
Miss kasih waktu 5 menit ya, 5 minutes from now. Then if you've already finished, let's try to discuss about it, okay? Boleh. Dan ya, 5 menit start from now. Okay, 5 minutes from now. Wait. That we will be successful people someday. Okay. That we Yeah, will we are sure. We are sure that kita akan berarti will be successful people someday. people someday. Alright. Karena di sini kenapa pakai people? Karena di sini we ya. Sorry, we-nya di sini nih. Jadi kalau orang itu kan person sebenarnya. Nanti kalau dia jamak, it's gonna be people, right? Jadi bentuk jamaknya bukan persons. Even ada yang mengatakan persons ya, bentuk. Jadi kalau persons itu dia Old English, kayak gitu guys ya. Jadi bahasa Inggris yang lama kayak gitu. Kalau versi terbarunya, kebanyakan orang akan menggunakan people like that. Tapi nggak salah ya ketika kita pakai persons. Cuman dia too formal, terlalu formal. Dia untuk formal banget kayak gitu ya. Jadi kalau mau aman, pakai people aja. Karena nggak semua orang tahu bentuk jamak dari person itu bisa persons. Tapi kalau people, I'm sure that all people, nah kayak gini nih, all people know about it. Okay? Nah, apakah masyarakat kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah? Was that? Will our society get help from the government? assistance from the government. Alright. Will our society get help ya kan, from Government. From the government. Ingat ya, government itu ada N-nya di sini guys. Karena kebanyakan common mistakes itu nulisnya kayak gini, kalau nulis government ya, kayak gini. Padahal dia govern, kayak gitu. Cara bacanya pun juga ada N-nya. Government. That's it. Government. Alright. Saya tidak akan melakukan itu lagi di hadapan teman-teman saya. So, I will not do it anymore in front of my friends. I will not do it anymore. Okay, in front My friends. of my friend or my friends. My friends. My friends ada tambahan S ya. Karena dia regular noun, jadinya tinggal tambahin S saja bentuk jamak dari friend
itu tinggal tambahin S aja ya. It's gonna be friends. Alright. Kamu akan menjadi perempuan terhebat yang pernah ada. Jadi You gimana? will You will be a great greatest woman that ever exist. Mm-mm. You will be the greatest woman woman ever. ever. Oh, Tuh, ever. yang pernah ada tuh tambahin ever aja guys di ujungnya. Itu udah jadi kayak kamu tuh bakal jadi yang terbaik atau tercantik yang pernah ada. Berarti ada ujung ever kayak gitu ya. Even kadang ever itu kalau diterjemah artinya kan pernah aja ya. Cuman kalau di sini dia nanti bisa jadi pernah ada kayak gitu maknanya. Kalau digabung sama suatu kata seperti itu yang lain. Akankah mereka selalu menghiburku ketika aku kesepian? Will they always They entertain me always when entertain I'm me when lonely? Really, almost. Will they always always Will they Will they always entertain me when I'm when lonely? I'm alone? entertain me when I'm alone? Oh, When I'm alone, when I'm lonely, kesepian when guys. I'm lonely. Kalau alone itu sendirian, beda ya. Alone sendirian. Kalau lonely kesepian, berbeda kan? Kadang sendirian belum tentu kesepian, ya nggak sih? Tapi kesepian juga belum tentu sendirian. Jadi ya gimana ya? Beda soalnya kesepian sama sendirian. Kayak gitu ya. Alright. Sudah? Ada yang tanyakan nggak sejauh ini? As far as now. Hey, Miss, ya. someday sama later itu bedanya apa? Oke, untuk someday sama later nanti coba Miss cari dulu ya untuk penjelasan yang lebih lengkapnya. Nanti tunggu besok Miss kasih tahu ya. Oke, untuk penjelasan secara detailnya. Oke, but Okay. sometimes sama aja sih guys pada dasarnya ya. Kalau kita mau pakai later itu juga boleh. Cuma nanti ada perbedaannya seperti itu. Nah, perbedaannya biar detail besok Miss jelaskan ya. Tunggu. Oke, kalau misal besok Miss belum ngejelasin, ditanya aja lagi nggak apa-apa. Takutnya Miss lupa. Atau nanti tolong ingetin Miss di grup. Jangan Miss jangan lupa someday sama later. Kayak gitu ya. Oke? Okay, Miss. Alright. Oke. Dan ya, kalau sudah kita langsung bahas ke sini teman-teman ya. Nah, ini nanti kita akan ngebahas tentang passive voice. Nah, passive voice sendiri itu nanti kalau dalam bahasa Indonesia dia akan diterjemah menjadi di atau apa? Di atau ter, ya. Nah, jadi terjemahnya tuh di atau ter. Loh, kok di atau ter? Maksudnya gimana, Mi? Sebenarnya kalau kita menerjemah suatu kalimat, biasanya kan dia kalimatnya aktif, teman-teman. Biasanya tuh kalau normalnya gitu kan. Contohnya ya makan, minum, kayak gitu kan. Bukan dimakan, diminum, ya kan? Seperti itu. Tapi kalau di passive voice, nanti artinya bukan makan lagi, tapi dimakan. Bukan minum lagi, tapi diminum. Bukan mengunjungi, tapi dikunjungi. Atau ter. Dalam bahasa Inggris, di atau ter itu sama aja guys terjemahannya. Even dalam maknanya sendiri, kalau dalam bahasa Indonesia, dia berbeda. Ya, beda kan ya, kalau di sama ter kan, kayak dimakan sama termakan kan berbeda. Kalau dimakan emang sengaja dimakan, kalau termakan nggak sengaja kemakan, kayak gitu kan kalau dalam bahasa Indonesianya. But especially for the way both in English, itu dia sama aja di atau ter. Dan nanti kalau passive voice itu selalu dicirikan dengan penggunaan verb berapa ini? Berarti? Verb 3. Dia penggunanya adalah verb 3. Terus semua tenses gitu, Miss. Iya, semua tenses tenang aja dia akan menggunakan verb 3 tanpa terkecuali. Nah, terus nanti yang ngebedain apa? Yang ngebedain adalah be-nya, teman. Jadi nanti be-nya yang akan membedakan. Be-nya ini yang akan berubah wujud. Nah, kayak gitu ya. Jadi di tensi satu dengan yang lainnya nanti yang membedakan adalah perubahan be-nya. Oke. Nah, ini nanti per tenses ada gitu, Miss. Ada. Oke, so don't worry. Nanti kita pelajari lagi. Kita pelajari satu-satu, sorry. Okay, start from present simple dulu nih. After this, we're gonna talk about this one. Nah, pada dasarnya, nanti
be-nya ini kalau di present simple akan berubah menjadi is them are. Ya kan? Masih ingat nggak kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, kapan kita pakai are? Do you still remember about it? Is itu digunakan ketika apa? Is he it? Alright. Is he Good. she it? He, she, it, ya kan? Alright. Di sini ada he, she. It. Kalau am buat siapa am? I. Alright, buat I, ya kan? I seorang Miss, dia mau nggak mau sama yang lain-lain. Kalau R, I. bukan. You, we, You, they. they, we. You, we, they, atau you, they, we. Yang jamak, ya. Kesimpulannya, is untuk yang tunggal, atau satu aja. R untuk yang jamak. Kalau M buat I seorang, nggak mau dibagi-bagi. Ya, Maya. Karena emang nggak jelas ini si I. Kadang tuh I itu yang paling ini, guys. Paling ribet nggak sih? Kayak kadang dia ngikut yang tunggal, kadang ikut yang jamak, kadang dia mau sendiri kayak gini nih, nggak mau dibagi, ya kan? Ya itulah spesialnya si I. Oke. Nah sekarang coba perhatikan ke sini dulu. Di sini ada active voice sama passive voice-nya. Nah caranya sebenarnya gimana sih Miss? Sebelum kita ke sini ya, sebelum ke sini, coba perhatikan dulu aja yang ada di bawah. Ini kalau kita sadari dia adalah bentuk pertama ya yang di sini. Kalau yang di sebelah ini bentuk keberapa teman-teman? 3. 3. Iya, alright, bentuk ketiganya ya. Nah, sekarang coba kalau ini kan minum ya, minum itu drink. Kalau diminum jadinya apa? Tambahin dia, tambahin is semuanya dulu. Anggap aja tunggal Is. semua. Jadinya is Drink. apa drunk? Atau drunk? Drunk. Iya, Drunk. drunk. Alright. Jadi kalau ada U kayak gini bacanya A, ya kan? Kayak ini juga nanti bacanya sam, ya kan? So, kalau membeli itu buy, kalau dibeli was that? Bug. Oke, is apa? Is Bug. Boat. alright. Is bought. Kalau melukis itu paint, kalau dilukis berarti apa? Painted. Is painted. Alright, is painted. The water, menyiram itu water. Kalau disiram berarti is. Is water. Alright, is watered. Menulis itu write. Kalau ditulis berarti Is Written. written. alright. Written apa written, guys? Masih ingat nggak cara bacanya? Written. Written. Kalau bab satunya kan write. Bab Right. duanya wrote. W-nya nggak dibaca. Kalau bab tiganya Written. ya W-nya juga nggak usah dibaca ya. Jadinya written. Kayak gitu aja. Alright. Kalau mengumpulkan itu submit. Kalau dikumpulkan berarti is. Is submitted. Alright, is submitted. Kalau menyanyi itu sing. Kalau dinyanyikan berarti is. Sung. Right, is sung. Kalau mengoperasikan itu operate. Kalau dioperasikan berarti Is operated. Is operated. Alright, is operated. Alright. Kalau mewawancarai itu interview. Kalau diwawancarai berarti is. Interviewed. Alright, is interviewed. Menjajah itu colonize. Kalau dijajah berarti Is colonized. Colonized. alright, is colonized. Membangun itu build. Kalau dibangun it's gonna be Is built. Is built. alright, is built. Nah, sekarang let's try to talk about this one. Ini active voice-nya gitu ya. Wait, bentar. Oke, yang hitam aja guys, jelas kalau yang itu. Nah, perhatikan di sini. Ini kita bahas dulu. Wait a minute. Jadi biar jelas gitu ya. Kita ada kalimat aktif dulu ya di sini. Mereka makan nasi. Sama kayak ini ya. Mereka makan nasi bahasa Inggrisnya apa? They They eat rice. alright, they eat rice. Kalau diubah ke passive voice, bentar. Bahasa Indonesianya aja. Berarti gimana, teman-teman? Nasi Nasi dimakan oleh mereka.
Alright, nasi dimakan oleh mereka. Jangan mereka dimakan nasi atau nasi makan mereka. Kadang ada yang oh ya Miss dibalik, coba dibalik. Jadinya nasi makan mereka. Ya, kayak mana nasi makan mereka nanti ya kan? Nasi dimakan oleh mereka. Alright. Nah, itu kan kalau langsung ya. I mean kalau bahasa Indonesianya. Sekarang coba ubah ke bahasa Inggris. Caranya adalah Rice. subjek sama objeknya dulu. Subjeknya yang mana? Miss mau tanya dulu subjek. Which one They. is the They. Alright, di sini ya. Nah, they itu sebagai subjek. Nah, objeknya yang mana objeknya? Rice. 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 Dan ya, jadi di sini ada rice sebagai objek. Nanti caranya adalah tukar posisi, teman. Oh, tukar posisi, Miss. Iya, tukar posisi aja. Jadinya rice-nya jadi subjek, tetap tulis. Nah, they ini kan subjek ya. Kalau jadi objek jadinya apa? Tetap they atau berubah jadi them? Them. Alright, jadi tambahin by, baru kasih them, baru tulis them di sini. Terus gimana? Tadi kan ingat ya, kalau di sini kan ada tentunya ada examer ketemu verb 3. Nah, terus kita tentukan dulu. Ini kalau ada rise di sini, kita berarti pakai is, am atau are. Is. Is, alright. Karena dia tunggal ya, ditunggalkan aja, rise. Rise is, barulah yang ada di sini. It ini kan verb 1, teman-teman. Ini diubah ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga dari it itu apa? Eaten. Iya, it. Udah jadi. So, rice is eaten by them. Udah jadi. Jadinya kalau diterjemah, nasi dimakan oleh mereka. Alright. Dan ingat ya, di sini nanti kalau dia they, subjek, of course berubah jadi objek. Jangan sampai tetap pakai them. Them, they. Tapi kalau nama orang gimana, Miss? Contoh di sini Kim gitu ya. Kim eats rice, ya kan? Kim eats rice, kayak gini. Berarti Kimnya gimana? Diganti him gitu kah? Karena Kim kan cowok, Miss. Nggak usah. Kalau nama, ya kan? Nanti tetap aja nama di sini. Oke, kalau kata benda dia tetap aja. Kalau dia subjek pronoun, barulah dia nanti diubah ke objek pronoun. Sekarang coba, ini kan kalau kalimat positif, teman-teman ya. Kalau kalimat negatifnya berarti nasi tidak dimakan oleh mereka. Berarti gimana? Rice isn't eaten by them. Rice isn't eaten by them. Alright, rice is not eaten by Eaten by Ya. them. them. Nah, isn't ini boleh, is not itu boleh disingkat menjadi isn't. Kalau apakah nasi dimakan oleh mereka berarti Is Is rice eaten by them. Eaten by them. Alright. So, is rice eaten by them? Kalau bukankah nasi dimakan oleh mereka berarti Isn't rice eaten by Isn't them. rice eaten by them? Alright, so isn't rice eaten by them? Alright, sudah. Jadi fokusnya di situ tadi. Sebenarnya enak kok karena nggak ada yang berubah ya, ya kan? Kalau kita sadari nih nggak ada perubahan. Jadi kan di sini dari is eaten, ya kan? Jadi isn't eaten atau is not eaten. Terus baru di sini ada isnya tadi ke depan, ada verb 3 juga. Baru nanti ada isn't, nggak ada yang berubah. Alright, seperti itu. Dan ya, oke, dari sini ada yang tanyakan nggak? Do you have any question? No, Miss. No, aman ya. Oke, kalau aman, di sini sekarang untuk WH questionnya. Ada Miss WH questionnya. Ada, ya kan? Tetap 5 aturan kalimat teman-teman ya. Oh, tetap ya Miss ya. Tetap guys. Jadi tetap ada, mau di passive voice juga ada. Nah, ini kalau seperti ini berarti gimana? Apa yang dimakan oleh mereka? Jadinya, was that? Kalau ditulis, atau diterjemah, jadinya What is eaten by them. eaten by them? ya, alright.
bentar guys, kegedean. So, what is, terjemahin apa adanya ya. What is What eaten by them? eaten by them? Alright, what is eaten by Them. them? Alright, seperti itu. Gimana nasi dimakan oleh mereka? Where is rice Rice eaten by them? by Where them. is rice eaten by them? Where Where is is Alright, rice eaten by them? yeah. eaten Where by is them? rice eaten by them? By them. Alright, kapan nasi dimakan oleh mereka? When When Where is is rice eaten rice by them? eaten by them? eaten by them? Alright, when is rice eaten by them? Alright, mengapa nasi dimakan oleh mereka? Why Why? is rice eaten by them? by Why them? is rice eaten by Right. them? Why is rice eaten by them? Oleh siapa nasi dimakan? By whom By who By whom is rice rice is eaten? rice eaten? Is Alright, eaten. by whom is rice eaten? Bagaimana sih nasi dimakan oleh mereka? How 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 is Is rice rice eaten by them? eaten by them? sudah. How is rice eaten by them? Udah jadi kayak gitu aja. Oh, gampang ya Miss, ternyata yang ini malah. Ya kan? Gampang ya kayaknya. Daripada yang biasanya. Tapi sebenarnya mah sama aja. Di sini gampang karena kenapa? Dia pakainya be, teman. Kalau pakai be, contohnya kayak to be ya, atau be verb, itu nanti tuh pasti dia nggak akan berubah. Beda sama auxiliary, ya kan? Atau sama, ya sama auxiliary. Kalau sama auxiliary tuh kadang dia berubah. Dan ya, seperti ini. Nah, sekarang, do you have any question as far as now? Kalau nggak ada pertanyaan, boleh bikin contoh dulu. Gimana? Ini materi passive voice ya, Miss? Iya, ini materi passive voice. Baru gabung ya? Baru masuk kah? Iya, abis taraweh. Oh iya. Jadi ini ya, baru kelar ya Bilkis ya tarawihnya ya? Iya. Iya, nggak apa-apa. Soalnya tuh Isyanya juga molor kan ya guys ya. Sekarang tuh jam 7 lebih baru Isya loh. Jadi kalau zaman dulu kan enak ya, jam 7 kurang tuh udah Isya. Nanti jam 7 tuh naik sholat dah kita. Jam 8 udah selesai. Kayak gitu kan. Sekarang jam 8 tuh belum selesai. Belum nyampe witir. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Ntar witir di rumah. Dilanjutin. Alright. Yuk, ada yang ditanyakan nggak di sejauh ini? Ini materinya apa sih, boys? Tidak ada? Kalau tidak ada, I please you to make the example. Silakan dibikin contohnya. Bebas ya. Pakai kata kerja yang ada di sini boleh. Atau di luar sini juga boleh. Boleh, Miss? Boleh. Kecuali makan ya. Jangan bikin makan lagi, oke? Bosen, Miss, makan mulu. Iya, jadi jangan makan lagi ya. Miss, Yang lain. Miss, Ya, mau tanya, boleh. Kenapa? bedanya who sama whom apa? Oh, bedanya who sama whom. Oke, ini mumpung ada yang tanya. Tapi di kalimat aktif. Iya, Iya, Miss. oke. Kalau di kalimat aktif, sebenarnya ini loh guys. Miss belum ngejelasin ini ya waktu itu ya. Belum jadi dijelasin ya perbedaannya. Jadi sebenarnya pada dasarnya dia tuh sama-sama siapa. Oke, jadi di sini ya, who versus whom. Oke, nah ini sama-sama siapa, ini juga siapa. Tapi, kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ngaruh ya guys ya. Kayak, siapa sih yang kamu cinta sama siapa yang mencintaimu. Itu nggak ngaruh. Maksudnya, sama-sama siapa gitu loh. Dan maknanya even beda, tapi kan kita udah paham ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris nanti berbeda. Siapa yang mencintaimu sama siapa yang kamu cintai, terjemahnya akan berbeda. Nggak bisa kita pakai who semua atau whom semua.
kayak gitu. Nah, kesimpulannya atau secara ringkasnya, who ini menanyakan subjek kalau whom itu menanyakan objek. Lah, terus kita bisa tahu itu subjek atau objek dari mana loh, Miss? Kan kita kadang nggak tahu ini teh nanyain subjek atau objek. Nah, itu teman, we need to analyze it. Kita harus menganalisa itu. Contohnya kayak gini, ini dari bahasa Indonesia dulu aja ya. Karena kita kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris itu bahasa kedua kita. Even sometimes dia bahasa ketiga. Kayak Miss tuh bahasa Inggris bahasa ketiga, guys. Jadi bukan bahasa kedua. Because my first language is Japanese. Bahasa pertama Miss bahasa daerah, ya kan? Nah, seperti itu. Bahasa Jawa, bahasa pertama Miss tuh bahasa daerah, ya. Kan kalau kalian di kota, biasanya bahasa pertama bahasa Indonesia ya langsung ya. Terus bahasa kedua bahasa Inggris ini. Seperti itu. Jadi beda-beda orang. Ada yang second language, ada yang third language. Kayak gitu. Kalau first language enggak. First language kita ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Jawa. Kayak gitu ya. Nah, ini biar mudah aja, biar mudah dipahami. Contoh, kalau ada pertanyaan kayak gini, siapa yang kamu cinta? Nah, kalau ada kayak gini, bentar, Miss tanya dulu. Ini tuh nanyain subjek apa objek, guys? Siapanya? Tahu nggak itu nanyain apa? Subjek. Hah? Subjek apa objek? Siapa yang kamu cinta? Atau kamu Objek. cintai? Subjek. Objek. Good. Dia tuh Objek. nanyain objek. Loh, kok bisa tahu Miss nanyain objek dia? Tahu dari mana? Ya kan? Ini guys, perhatikan. Biasanya kalau kita nanya tuh yang ada atau nggak ada sih? Yang ditanya tuh yang ada atau yang nggak ada? Yang ada. Yang nggak ada. Ada. Yang ada apa yang nggak ada? Yang nggak ada. Yang nggak ada. Iya, yang nggak ada, ya kan? Contoh nih, ada A, B, sama C. Pasti kita nanya ke C contohnya. C, si D kemana? Kayak gitu kan? Kan nggak mungkin kita nanya, C, si B kemana? Orang B ada di sini ngapain ditanyain? Ya kan? Seperti itu analoginya. Jadi di sini juga sama. Yang ditanyain itu yang nggak ada. Loh, kenapa kita bisa pakai objek berarti, Miss? Kenapa nggak subjek aja? Karena di sini sudah ada subjek. Tuh, kita bisa tahu kamu ini subjek dari mana emangnya, Miss? Guys, perhatikan. Ini ada kata kerja. Kalau dia letaknya sebelum kata kerja, of course dia sebagai subjek. Karena pada dasarnya kan patternnya itu suatu kalimat susunannya ada subjek, verb, sama objek. Ya kan? Jadi kalau dia letaknya sebelum kata kerja, patokannya kata kerja ya. Sebelum kata kerja dia subjek, sesudah kata kerja dia objek. Of course di sini ada subjek, berarti yang ditanyakan objeknya. Kalau yang ditanyakan objek, jadinya kalau diterjemah jadinya nanti gimana tuh? Berarti whom do Oh, you you love. Nah, kayak gini. Nah, Miss, kok itu bisa ada do tiba-tiba? Dapat do dari mana coba? Dapat do-nya dari mana, Miss? Nah, dari subjek, ya kan? Tuh, kayak gini. Kenapa kita pakai do? Karena subjeknya you. Kayak gitu ya. Jadi nggak ada whom you. No. Tapi whom do you. Pokoknya kalau ada subjek, pasti ada auxiliary, guys, sebelum itu. Tapi kalau semisal kayak gini, Miss, pertanyaannya. Itu lagi kan yang pertama ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini. Siapa yang mencintaimu? Nah, kalau ini, kalau ini jelas. Mu-nya kan di ujung nih. Nah, dia jadi subjek apa objek? Subjek. Objek. Masa subjek? Objek. Mu-nya objek. Kan di sini kata kerjanya, teman-teman. Ini ada verbnya. Of course, kalau dia letaknya setelah verb, dia jadi objek ya. Jadinya kalau udah kayak gini, terjemahnya gimana? Pakai who apa whom? Who. Who. Hah? Pakai who. Kan dia nanyain subjek ya. So it's gonna be who? Siapa yang mencintai? Kan nggak ada subjek tuh di sini, karena emang dia yang tanyakan. Kalau menanyakan subjek nanti ditunggalkan aja. Jadinya who loves You. you. Udah ya.
Oke, who loves you sama whom do you love itu berbeda. Siapa yang kamu cintai sama siapa yang mencintaimu, it's totally different. Oke, who loves you? Udah. Dan ini harus ditunggalkan ya. Kenapa gitu, Miss? Karena dia menanyakan subjek. Jadi sebenarnya kan kita bisa menentukan dia pakai verb satu atau verb PCS. Itu kan dari subjek sih, guys. Kalau nggak ada subjek, kita ngikut siapa? Nggak ada yang dibuat pedoman, ya kan? Mereka nggak tahu tuh, nggak ada panutannya. Jadinya kalau nanya subjek, tunggalin aja dulu. Itu kalau di pattern structure-nya. Oke, seperti itu. Nanti jawabannya mah bebas, mau mereka yang mencintaiku atau dia yang mencintaiku dan sebagainya. Oke, seperti itu. Kecuali kalau di speaking bisa nggak sih Miss pakai who love you? Ini kayak gini doang. Bisa nggak kalau di speaking? Bisa. Tapi dengan catatan jawabannya teman-teman udah yakin kalau jawabannya tuh bakal lebih dari satu. Oke, jamak jawabannya. Kalau nggak yakin atau benar-benar kita yang nanya atau benar-benar fokus ke tanya, kalau karena orang-orang tanya tuh normalnya nggak tahu guys, makanya dia nanya kayak gitu ya. Nah itu berarti ditunggalkan aja. Oke, aman damai tentram ditunggalkan seperti itu. Oke, sudah jelas untuk perbedaan who sama whom. Jelas, Miss. Thank you. Alright, seperti itu ya. Sudah ya dari sini. Oke, kalau sudah silahkan boleh dibikin contoh dulu untuk yang passive voice-nya. Yuk, silahkan I please you to make the example. Nanti apa aja Miss yang perlu disebutkan? Yang pertama ada di, yang kedua tidak di, yang ketiga apakah di, kalau yang keempat bukankah di, nanti untuk yang kelima dia ada yaitu WH question. Ada by whom, terus lagi ada what, apa, ada where, di mana, ada when, kapan, ada how, bagaimana, ada why. Oke, yuk. Silakan, I please you. Just try to raise your hand first. Silakan angkat tangannya dulu. Amel mau nyoba? How? Iya, Miss. Boleh. Yuk silakan. I please you. He sing a song. Oke, kayaknya boleh. betul ya. Nggak apa-apa. Kan nanti dipasifkan. Ah. Boleh, boleh. Itu kan kalimat aktifnya kan. She sings a song. Ya kan? Kalau diubah ke Iya. passive voice berarti a song A song is sung by she. by she apa by her? By her. By her. By her. Karena dia jadi objek posisinya ya. Oh. Kalau subjek itu kan kalau dipasifkan jadi her ya, Miss ya. Karena she-nya kan jadi subjek tuh. Kalau dipasifkan jadi kan dia jadi objek. Her. Sung. And then Tidak. a song is not sung by her. Alright. A song is not sung by her. Kalau apakah berarti Is a song sung by her? Alright. Is a song sung Is by a her? song sung by her?
Oke, Sunani. Alright. Oke, bukankah? Isn't a song sung by her? Isn't a song sung by her? Alright. Oleh siapa? By whom is Benar. By whom by is? whom is a song sung? Oke. By whom is a song sung? Alright. Terus lagi apa? Nanyain What songnya tuh. What uh, is? what is eh? What is Apa yang dinyanyikan? Jadinya kayak gitu. What is sung? what is sung a song by her? Kan a songnya yang ditanyakan. Jadi langsung aja. What is What sung is sung by by her? her? Alright, kayak gitu aja. What is sung by her? Terus di mana? Berarti where? Where is where is a song sung by her? Alright, kapan? When is a song sung by her? Alright, lagi bagaimana? How is a song sung by her? Alright, kenapa? Why is a song sung by her? Alright, okay, thank you, Amel. Good job. Thank you, Miss. Alright. Soalnya tadi tuh song sama sing ya kan, jadinya sang ya kan, sing sing sang, sung kan sung sang. Pusing banget dah ya kan kadang tuh ribetnya di situ. But it's okay. Itu buat melatih fokusnya. Seperti itu kan ya. Ada song, sang, ya kan, sing. Yang mana Yes, ini? Oke, alright. Dulu tuh kayaknya pernah ya pakai ini, tapi yang present perfect nggak sih? Jadinya iya, ada aku song, ada sang. ternyata sudah terlanjur. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke, dan ada lagi nggak yang mau nyoba ini? Ada lagi? Oh ya teman, oke Naya dulu. Kemana Nay? I please you Nay. Naya aja katanya. Yuk, He yang di sleep on the carpet. pardon? He sleep on the carpet. Oh, kalau tidur nggak bisa. Kalau tidur nggak Nggak bisa bisa. dipastikan. Kan kalau kita Oke. tidur nggak butuh objek. Masa ditiduri Oke. nanti, aduh pusing nanti ya kan? Nggak boleh, Oke. nggak boleh. Jadi Eh, tidur bukan termasuk kata yang bisa dipasifkan. gitu ya. Yang lain, jangan tidur. No. Oke, yang lain ya, Miss. Bebas. He read he write a novel. Boleh. He writes a novel. Pasifnya gimana? A A novel. novel is written by him. Alright, good. A novel is written by him. Tidak di. A novel is not written by him. Alright. Isn't a novel written by him? Oh, pakai isn't apa is dulu? Apakah dulu nih? Is a novel written by him? Alright. Bukankah? Isn't a novel written by him? Alright. Oleh siapa? By whom a novel is written? Nah, kebalik isnya dulu. By whom is written
Novelnya By kemana? him. No, a By novel. whom? Gimana? By whom is? By whom? By whom is a novel written? Nah, kayak gitu. No. Apa? What is a novel written by him? What is written by him? Ah, that's right. Good. Oke, orang yang ditanyain novelnya ya, kok ditulis lagi, disebut lagi, jadi bingung kan ya. Seperti itu. Coba di mana? Where? Where is a novel written by him? Alright. Terus lagi kapan? When is a novel written by him? Oke, kenapa? How is a novel written by him? Alright, thank you. Okay, you're welcome, Miss. Alright. Oh ya, teman-teman, I'm so sorry. Ini kita tutup dulu ya. Jadi kita lanjutin besok, ya kan? Karena ini abis ini Miss ada kelas baru, jadinya takutnya mereka bingung nanti. Loh, Miss kok udah selesai? Kayak gitu, baru juga gabung, ya kan? Nanti bingung takutnya. Jadi kita tutup dulu agak awal. Besok kita mulai lagi ya. Kita lanjutin. Oke, untuk latihan soalnya ya. Oke, alright. Sambil Okay, Miss. tadi apa Thank yang you, nanya? Miss. Someday sama Someday. later. Something and letter. Alright, good. Kalau ada yang ditanyakan lagi, tulis aja di grup teman, nanti di list aja nggak apa-apa. Aku mau tanya ini, Miss, bedanya ini sama ini apa dan sebagainya. Besok kita bahas ya, insya Allah. Oke? Okay, Miss. Okay, so that's all for today. Thanks for joining this program. Kemas our study yang baru sedang telah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. So, saya sewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.